Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembuatan video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan coding di input activity si pengaduan, ya, input pengaduan activity.java-nya. Di bagian input activity-nya untuk mengadukan pengaduan dari para user. Oke, langkah yang pertama ialah kalian pastikan untuk jika kalian menggunakan SAP Control Panel, kalian bisa klik tombol startnya di bagian Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah itu kita langsung buat file PHP-nya. Oke, langsung kita Ctrl save, kita namakan input.php. Save. Oke, langkah yang pertama kita ketikkan PHP. Lalu di sini saya akan membuat koneksi terlebih dahulu dengan MySQL connect. Lalu di sini ordai no connection. Nah, di sini kita akan tulis yang pertama adalah hostnya, localhost. Nah, kalian untuk hostnya bisa juga ketik link dari ketik URL dari localhost. Di sini root, saya pakai root. Lalu nama database-nya. Pastikan penulisan database-nya benar ya. Jika tidak, maka jika semisal database-nya salah, biasanya akan muncul no connection gitu. Kita coba terlebih dahulu. Oke, cara nulisnya begini. Localhost pendil, nama folder htdoc-nya ya. Lalu nama PHP-nya input.php. Nah, jika kosong seperti ini, maka koneksinya udah benar. Coba kita ini untuk database-nya kita tulisannya disalahkan, maka dia akan muncul tulisan no connection karena dia tidak tahu penamaan dari database pendil karena tidak ada nama database db pendi, adanya kan pendil gitu. Lalu kita fetch. Nah, sudah benar. Setelah koneksinya sudah benar, di sini saya buat 3 variabel karena di activity input ya, ada di desainnya tuh kita inputkan NIK, jenis pengaduan dan pengaduannya. Jenis pengadu. Oke, di sini untuk variabel ini yang kita akan gunakan nantinya untuk di Android Studio, pemanggilan di Android Studio-nya. Lalu untuk NIK ini kita langsung pakai method post aja. Lalu di sini nama kolomnya. Untuk kolom NIK ini kita ambil dari database pendil dan dari tabel pengaduan. Untuk struktur tabel dari tabel pengaduan ada ID pengaduan, NIK, jenis pengaduan, dan pembuatan. Untuk ID pengaduan dan pembuatan sudah kita setting secara otomatis, jadi kita hanya perlu inputkan NIK, jenis pengaduan, dan pengaduan. Pastikan penulisan kolomnya benar dan sesuai sama persis apa nama kolom yang ada di tabel pengaduan tadi. Di sini jenis pengaduan, lalu di sini pengaduan. Nah, setelah itu kita buat query dengan nama folder simpan saja.
untuk menyimpan apa yang kita inputkan, nanti kita inputkan NIK jenis pengaduan dan pengaduannya itu agar terinput di database pendil dan di dalam tabel pengaduan dan sesuai letaknya itu di kolom-kolom yang kita inginkan gitu. Dengan query MySQL query. Oke, di sini kita panggil koneksinya terlebih dahulu. Lalu query-nya. Untuk query-nya saya langsung kopikan saja di sini. Jadi untuk query penampilan untuk menginputkan NIK jenis pengaduan dan pengaduannya, kita membutuhkan kode insert into. Jadi dia ditambahkan ke tabel pengaduan, ke kolom-kolom yang diinginkan sesuai apa yang kita inputkan di sini, sesuai nilai apa yang kita inputkan di sini gitu. Di sini kita ada sedikit perubahan. Untuk ID pengaduan kita hapus saja karena ini sudah otomatis. Lalu pembuatan juga values ini null diubah. Untuk NIK kita langsung ambil dari variabel NIK s NIK seperti ini. Lalu ini ambil dari dolar jenis pengaduan. Lalu di sini kita ambil dari dolar pengaduan. Ya, dari sini ya. Untuk current stem-stemnya ini nggak usah. Nah, seperti ini. Oke, kita akan buat respon ya. Respon to array. Jadi kita akan buat percabangan di sini. Jadi gini, ketika apa yang kita inputkan itu sudah benar di sini ke tabel pengaduan, ke kolom pengaduannya, maka akan memunculkan pesan bahwa data telah tersimpan gitu. Jika ada kesalahan seperti mungkin ada nama kolom yang salah, lalu di sini nilainya juga salah, maka dia akan memunculkan data tidak tersimpan seperti itu. Di sini kita panggil query simpan, folder simpan di sini. Di sini kita akan buat respon. Kita tampung hasil dengan hasil sama dengan 1 bernilai true, maka dia akan menampilkan sebuah respon yang kita tampung dalam pesan. Pesan yang ditampilkan adalah data tersimpan seperti ini. Lalu jika tidak, kita rapikan. Jika tidak, maka responnya kita langsung copy aja dari sini. Jika tidak, maka dia memunculkan data tidak tersimpan. Lalu saya butuh echo, JSON encode respon, akan memunculkan respon. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mencoba ya, tidak langsung post seperti ini, coba saja. Gini aja, untuk itu jalanin dulu. Data tersimpan. Oke, di sini nih kita
kita butuh ini array percabangan, kita butuh server, post, maka kita butuh else. Saya ambil responden dari sini. Diterima seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Nah, di sini kita Ctrl X ditaruh di sini. Oke, seperti ini. Oke. Responnya kita pindah. Kita coba inputkan manual dulu ya, untuk mengetahui hasil pesannya. Kita inputkan NIK-nya itu 3513 098 789 3513 untuk jenis pengaduannya coba kita ganti juga, bataku rusak gitu aja ya. Lalu di sini kita juga butuh, jenis pengaduannya ini salah. Sini seharusnya apa ya? Jenis pengaduan infrastruktur. Itu ya. Coba kita ulangi. Nah, dia akan data belum diterima karena dia udah ditampung di si request method.post-nya, tapi dia udah tersimpan datanya. Coba kita cek. Nah, oke, untuk NIK jenis pengaduan dan pengaduannya belum ke input. Oke, jadi di sini ada yang salah. Oke, di sini kita tampung sama post ya. Oke, bentar. Oke, seperti ini aja dulu. Coba kita hapus. Seharusnya kita bukan buat ini terlebih dahulu ya, kita coba dulu. Oke, kita lihat errornya di sini. Kita coba. Data tersimpan, kita cek. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi itu udah gak kesimpan, bukan gak kesimpan sih, tadi karena kita udah terbungkus dengan request method, lalu kita mencoba menginputkan secara manual nggak bisa. Jadi kita bisa seperti ini. Nah, jadi kalau jika seperti ini, kalian bisa langsung memanggil request method yang seperti tadi ya. Jadi kalian bisa sini ganti yang tadi untuk expose, sini NIK ya, kita kembalikan yang awal. Jadi seharusnya kita lakukan seperti ini dulu, baru kita panggil post. Langkah-langkahnya salah langkah tadi ya.
Lalu jenis pengaduan di sini posnya itu shift pos. Di sini saya pakai pengaduan. Nah, seperti ini, lalu baru kita panggil respon untuk kita buat server metodenya. Server request method. Oke, di sini ada kesalahan. Lalu post, lalu kita butuh else. Seperti ini, kita ambil dari sini seperti langkah yang tadi. Ctrl C ya, oke, data belum diterima gitu ya. Jadi kenapa yang tadi tidak muncul, karena dia udah menggunakan metode postnya. Jadi kita langsung Ctrl X, ini pindah ke sini. Nah, pindah ke sini, kita rapikan seperti ini. Oke. Dah benar seperti ini. Lalu responnya kita pindah. Oke. Nah, setelah itu file PHP-nya sudah benar, maka kita lanjut ke Android Studio-nya. Sebelumnya kita udah coding di login activity. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut coding di ini input. Karena sebenarnya udah Gradle juga ya, jadi kita langsung aja coding di sini. Nah, yang kalian harus lakukan yang pertama kali adalah kalian buat di sini kan, oke, saya tampilkan untuk desainnya dulu. Input. Tunggu dulu desainnya. Kita tunggu dulu desainnya udah selesai, membuka. Nah, di sini desainnya kan seperti ini. Jadi di sini kita pakai edit text 3 ya. Jadi untuk edit text ini kalian panggil terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sebelumnya sudah saya panggil di pembuatan desain dari activity input. Lalu setelah itu kalian panggil ID. Di sini ID dari setiap edit text ya. Ini juga saya sudah lakukan waktu pembuatan di desain input activity. Setelah itu, di sini belum buat set on click ya. Nah, setelah kalian buat itu semua, yang langkah selanjutnya adalah kalian buat set on click untuk button. Nah, tadi kan ada button ya di sini. Di sini ada button, pastikan buttonnya sudah terpanggil ID-nya. Saya cek terlebih dahulu. Button kirim ini untuk button sudah. Jadi kita langsung bisa buat kirim, kita panggil kirim ya. Oke, masih loading. Dot set on click listener. Kita buat agar tombolnya bisa diklik. Lalu new view on click listener. Nah, seperti ini. Jadi kita udah punya set on click listener. Untuk selanjutnya saya buat untuk request-nya dulu. Kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu saya akan buat private void. Saya kasih nama input.
Oke ya. Yang pertama seperti biasa string request, lalu terserah kalian mau namakan string requestnya apa. Lalu kita buat request, setelah request URL, setelah URL baru respons. Jadi request terlebih dahulu, metodenya kita pakai method post. Lalu URL-nya itu, cara mendapatkan URL-nya udah saya juga jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi kalian bisa lihat di pembuatan register activity dari coding register activity. Di sini kita inputkan terlebih dahulu yaitu CMD IP config-nya karena kita menggunakan user permit internet permission ya. Jadi antara nanti ketika run kalian antara HP dan laptop kalian pastikan dalam satu jaringan internet yang sama gitu. 92.168.43.11 ya, ini IP konfigurasinya, lalu folder htdocs, lalu kita panggil file php yang udah kita buat tadi, input.php seperti ini. Lalu kita buat new response listener. Oke, lalu kita buat untuk error response listenernya error seperti ini. Lalu kita kasih titik koma. Nah, setelah kita buat respon seperti ini, kita buat log. Jadi kita bisa melihat atau memantau error atau tidak errornya nanti di logchat gitu, dimuncul di logchat. Tag in, kasih tagnya itu in aja. Lalu di sini responnya apa? Di error di error responnya juga saya butuh log. Di sini tagnya ina, kita ubah tagnya itu ina, lalu unresponnya itu error dot message, mendapatkan pesan error gitu. Di sini selanjutnya kita butuh JSON object, kita namakan object, lalu new JSON object, kita butuh response seperti ini, lalu merahnya ini tinggal AL enter saja. Lalu di sini kita ambil pesan yang udah kita tulis di file PHP di sini. Jadi kita akan memunculkan pesan-pesan yang ada di file PHP ini di aplikasi kita juga nantinya. Kita tampung dengan nama pesan object.getString pesan ya. Ini pesan diambil dari ini. Ya, karena responnya ditampung dari pesan responnya itu kan ditampung dalam tulisan pesan. Jadi kita panggil pesan seperti itu. Lalu butuh toast. Di sini ini saya langsung ketik pesan. Jadi pesan ini ambil dari sini. Tanpa kita menginputkan toast secara manual lagi gitu. Oke, saya rapikan dulu. Oke. Untuk responnya sudah. Sekarang saya butuh parameter. Kali ya kita langsung get param gitu ya. Lalu map dengan key sama value-nya berupa string. Kita tampung dalam parameter gitu. New map. Lalu kita panggil parameternya .put. Jadi apa yang kita inputkan di aplikasi itu nanti juga sama halnya dengan file PHP-nya gitu. Nah, kita panggil ini agar apa yang kita inputkan itu seperti NIK, jenis pengaduan dan pengaduannya terinputkan di tabel pengaduan.
Oke, di sini yang pertama NIK, dan kita panggil NIK. Oke, kayaknya edit teksnya kita lihat nama edit teksnya ya, ed, ada ed-nya ya. Ed nik.getText.toString, lalu parameter.put, yang kedua itu jenis pengaduan, lalu ed jenis pengaduan .getText.toString, lalu parameter lagi untuk pengaduannya. Ed pengaduan .getText.toString seperti ini, lalu parameternya return nilainya ke parameter. Lalu kita butuh request queue untuk mengeksekusi apa yang udah kita buat di string requestnya. Kita panggil request queue aja seperti ini. Salah, new request queue get application context, lalu request queue add string requestnya kita ambil. Oke, string request ini didapatkan dari sini ya. Seperti itu. Kita butuh semicolon, titik koma. Nah, untuk private void untuk inputnya udah jadi seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya tampilannya. Kita tutup. Nah, untuk private void inputnya kita bisa langsung panggil di sini, di set on click listener-nya. Di sini kita langsung panggil input. Nah, jadi dia akan ketika diklik tombolnya dia akan mengeksekusi perintah-perintah yang udah kita tulis di private inputnya tadi. Di sini saya menambahkan coding itu ketika kita tidak mengisi salah satu saja di tes, kayak seperti di register maupun di login, seperti ada memunculkan tas data tidak boleh kosong gitu. Oke, kita pilih ednik.getText.toString.isImpty, lalu ed jenis pengaduan .getText.toString.isImpty. Kita butuh lagi ed pengaduan .getText.toString.isImpty. Seperti ini, maka memunculkan TOAS. Pesannya itu kita inputkan manual di sini. Data tidak boleh kosong. Jadi untuk pembuatan seperti ini kalian bisa lakukan di file PHP-nya ataupun di Android Studio-nya. Untuk penulisan yang di file PHP kalian bisa lihat di video dalam pembuatan coding di register activity. Lalu di sini butuh else. Jika tidak, maka dia memunculkan ke input. Oke, seperti ini saja. Kayaknya saya butuh intent juga di sini. Saya butuh intent. Intentnya ini ketika diklik tombol si kirim itu yang ada di sini, maka langsung menuju ke list pengaduan. Intent list pengaduan sama dengan new intent get application context to list pengaduan activity.class. Seperti ini. Lalu saya butuh start activity list pengaduan. Di sini
Sepertinya kurang lebih seperti ini sudah cukup. Lalu oke, kita langsung jalankan di run. Pastikan koneksi internetnya ya sama, antara LP dan handphone kalian tuh satu jaringan yang sama. Nah, kita tunggu HP kita terkoneksi di sini. Oke, kita coba run. Baru 1 menit ya. Kita tunggu runnya sampai selesai. Sambil itu kita bisa buka visornya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Dan visornya belum muncul juga. Ditunggu. Klik view. Oke, untuk visornya sudah muncul. Tinggal nunggu proses Gradle selesai. Oke, di sini sudah muncul. Kita buka visornya. Nah, karena di manifestnya tidak pindah ya dari register, jadi di sini saya langsung klik tulisan yang masuk aja. Oke, kita perlu masuk dulu. Kita masuk. Nah, kita ke pengaduan karena input activity-nya ada di pengaduan. Lalu coba kita klik NIK-nya itu menggunakan NIK yang udah ada ya.
kita buat NIK dari tabel register. Jadi di sini adalah memasukkan NIK yang sudah terregister sebelumnya. Di sini saya menggunakan NIK yang ini aja, karena tadi saya loginnya pakai ini. Dan 6547 2319 5678. Jenis pengaduannya di sini saya inputkan infrastruktur lagi aja. Lalu pengaduannya adalah jalan berlubang, RT 17. Jalan berlubang gitu aja. Di sini karena dia pakai multiline ya, jadi bisa menginputkan beberapa teks. Coba kita langsung kirim. Nah, dia akan ke list view, lalu data tersimpan. Untuk list view-nya, nanti datanya akan muncul di list view-nya, tapi karena di list view-nya belum selesai ya untuk codingnya. Coba kita struktur. Ini ya tabel register. Oke, saya salah chat. Tadi udah data tersimpan ya. Oke, proses salah. Seharusnya di tabel pengaduan kita jelajahi. Nah, ini kita baru buat yang ini kan tadi jalan berlubang. Nah, dia udah menginputkan di sini. Jadi kurang lebihnya untuk coding inputnya ini sudah berhasil. Jadi ketika nantinya setelah ke input, dia akan muncul di list view-nya seperti ini. Nah, oke. Coba kita inputkan lagi, satu lagi. Apa ya? Nggak usah deh ya. Jalan rusak gitu ya. Coba kita inputkan lagi, kita kirim, data tersimpan, lalu kita cek. Nah, oke. Jadi untuk pembuatan coding untuk si input activity udah selesai. Apa ya lagi? Coba kita kasih finish di sini biar nggak bisa back. Coba kita udah muncul di sini. Kita langsung masuk aja. ABC 1 2 3 selesai, masuk. Oke, untuk pengaduan. Jadi untuk yang data tidak boleh kosong ketika diklik kirim, jadi dia tidak dapat mengirim apapun ke database, akan muncul tuas data tidak boleh kosong karena kita setnya itu harus sama-sama diisi gitu, harus sama-sama bernilai benar atau dalam keadaan terisi datanya gitu. Coba kita inputkan lagi. Kita coba. Oke, saya lupa
Ini kita inputkan secara aja ya, random. List pengaduan sosial, berikut bencana alam, banjir. Oke. RT 17 ya. Nah, coba dikirim. Nah, data tersimpan. Coba kita cek lagi. Oke, di sini kita memproses. Nah, bencana alam banjir di RT 17 sudah ini ya terinputkan. Coba kita klik back. Maka dia langsung ke home, tidak dapat ke input pengaduannya lagi. Tapi nanti ketika di hasil ini kalian bisa tetap input lagi ketika kalian ingin menginput ulang di tombol ini ya. Nah, oke. Sekian dari pembuatan video coding dari input activity Java-nya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.